lewat video pembelajaran kita kali ini untuk melanjutkan materi kita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang persilangan monohibrid. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya bagaimana? Kita ambil misalnya mawar merah berbatang tinggi disilangkan dengan mawar putih berbatang pendek. Jadi di sini ada dua sifat yang dibicarakan, dari segi warna bunga dan dari segi batangnya. Selanjutnya bagaimana itu persilangan dihibrid? Bagaimana keturunan yang dihasilkannya, genotip dan fenotipnya? Mari simak penjelasan berikut dengan baik. Sebagai contoh kita ambil kacang berbiji bulat kuning disilangkan dengan kacang berbiji kisut hijau. Jadi genotip untuk bulat kuning kita buatkan B besar, B besar, K besar, K besar. Sedangkan untuk kisut hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Untuk gametnya, dari genotip B besar, B besar, K besar, K besar, gametnya adalah B besar, K besar. Ini kemarin sudah kita pelajari cara menentukan jumlah dan macam gamet. Jadi di sini dia pentingnya ya. Kemudian dari genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, gametnya adalah B kecil, K kecil. Sehingga nanti F1-nya kita peroleh gabungan dari gamet ini, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Itu dia untuk keturunan pertamanya. Nah, ini dia disebut sebagai genotip. Jadi, pada F1 diperoleh persentase genotipnya adalah 100% B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, kemudian fenotipnya apa? Nah, karena ada B besar di sini, maka dia mengikut sifat bulat. Kemudian ada K besar di sini, dia mengikut sifat kuning. Maka fenotip F1 ini adalah 100% bulat kuning. Selanjutnya, dilakukan persilangan F1 yang disilangkan dengan sesamanya. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi sama ya, itu artinya disilangkan dengan sesamanya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan gametnya. Nah, ini menentukan jumlah dan macam gamet. Seperti yang sudah dipelajari minggu lalu ya. Jadi dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, diperoleh gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, sama halnya dari sini juga begitu. Nah, selanjutnya kita cari F2, kita buatkan dalam diagram saja supaya lebih mudah. Nah, di sini kita masukkan gamet dari parental yang pertama dan yang kedua. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, di sebelah kiri juga begitu ya, sama. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisi kotak-kotak sesuai dengan gametnya. Tinggal memasangkan gamet bagian atas dengan yang sebelah kiri. B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian B besar, B besar, K besar, K kecil. Seterusnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi kalau misalnya ada K besar dengan K kecil atau huruf besar dengan huruf kecil, maka yang kita tuliskan lebih dahulu adalah huruf besarnya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil.
B kecil, K besar, K kecil. B kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya, kita akan melihat fenotipnya, fenotip dari F2 ini. Di sini ada B besar, K besar. Berarti fenotipnya adalah bulat kuning. Ya, ini bulat kuning. Kemudian ini B besar, K kecil, bulat kuning juga. Nah, kemudian ini bulat kuning. Nah, yang ini juga bulat kuning. Jadi, walaupun ada B besar, B kecilnya, dia tetap mengikut sifat bulat karena B besar itu dominan. Nah, ini K-nya, walaupun ada K kecil, tetap mengikut sifat kuning. Ya, karena kuning itu bersifat dominan. Kemudian ini ada bulat kuning juga. Ini bulat hijau ya, bulat hijau karena K kecil. Nah, yang ini bulat kuning, ini bulat hijau. Ini bulat kuning. Ini ada B kecil, berarti dia kisut ya, kisut kuning. Kemudian ini kisut kuning. Ini bulat kuning. Ini bulat hijau. Nah, yang ini kisut kuning. Ada K besar berarti kuning ya. Kemudian yang terakhir ada kisut hijau. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan dari fenotip yang dihasilkan. Ya, fenotipnya. Yang tadi ada bulat kuning. Ada berapa yang bulat kuning? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita tuliskan 9 bulat kuning. Kemudian bulat hijau. 1, 2, 3. Kita tuliskan 3 untuk bulat hijau. Dan kisut kuning 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian yang terakhir kisut hijau. Ada 1. Maka perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, itu dia tadi penjelasan untuk materi kita persilangan di hibrid. Saya berharap kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Namun jika ada hal yang perlu kita diskusikan, kita masih boleh lanjutkan diskusi kita di Google Classroom. Atau nanti boleh lewat WA. Nah, demikian pertemuan kita lewat video pembelajaran hari ini. Saya berharap kalian masih tetap setia untuk menunggu video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Just took one hit of you, now I'm addicted.